Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih di channel Mantri Luka dan masih bersama saya Muhammad Sibramulis. Dan di kesempatan hari ini saya akan bercerita mengenai sebuah kasus ya, di mana ini adalah studi kasus pasien pos amputasi yang dimana kejadiannya memang dimulai dari luka yang parah dan harus diamputasi bukan di bawah lutut tapi sampai daerah paha. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah proses perawatan luka pasca amputasi dan sehingga nantinya luka tersebut bisa sembuh dan menutup kembali. Oke, ini adalah sebuah cerita yang mungkin nantinya bisa diambil hikmah dan juga diambil sebuah pengalamannya, di mana nantinya hal tersebut memang harapan saya menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran untuk kita semuanya. Oke, langsung saja. Ini dia kasusnya. Oke. Eh, di kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menerangkannya ya, dari mana kasus ini memang terjadi sudah 1 tahun yang lalu ya, di tahun yang lalu, di akhir tahun ya, lebih tepatnya. Jadi pasien tersebut mengalami luka pada bagian kaki sebelah kanan, di mana dengan kondisi yang 100% terjadi kerusakan ataupun nekrotik dan masih banyak mengeluarkan cairan, resiko tinggi terjadinya sepsis dan sangat berbau sekali. Nah, apabila dari kita ya mempunyai kasus ataupun mengalami luka yang seperti ini ya, jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena luka seperti ini harus segera melakukan tindakan yang sekiranya dapat mencegah terjadinya sepsis. Maka saya dan tim memutuskan untuk merujuknya ke salah satu rumah sakit dan akan dilakukan tindakan ya. Nah, selama beberapa hari di rumah sakit ya, setelah keluar dari rumah sakit, pasien tersebut datang kembali ke pedicare ya, di mana dengan kondisi yang sangat lemah dan kondisinya ini cukup memprihatinkan karena saya mendapatkan kabar bahwasannya pasien ini ternyata diamputasi ya. Diamputasi bukan di bawah lutut tapi di atas paha. Nah, hal ini yang sangat disayangkan sekali ya. Dan ternyata setelah amputasi ini bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah bekas jahitan yang terdapat pada luka amputasinya ini terjadi kontaminasi bakteri yang kondisinya seperti ini. Oke, di mana terlihat di bawah jahitan ada jaringan yang berwarna kuning, di mana itu adalah berpotensi terjadi kerusakan ya. Dan ternyata benar, setelah saya rawat, bekas luka amputasinya ini berisi pus atau nanah ya. Dan kondisinya memang pasien ini masih demam dan potensi terjadinya kerusakan jahitan sangat tinggi ya. Dan ini memang kasus ini butuh effort yang tinggi ya, karena jaringan matinya yang sangat banyak dan juga ada beberapa faktor kendala yang nantinya hal tersebut juga dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada lukanya ya. Salah satunya adalah pola hidup pasien yang masih belum terkontrol ya. Ya, dari mulai nutrisi ya kan, dan juga kepatuhan minum obat, kontrol gula darah, ini juga ternyata pasien ini kurang kooperatif dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah pasien walaupun sudah terjadi amputasi pada kaki, pasien ini masih aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang selama ini memang terus diikuti ya, sebelum sakit dan setelah sakit masih beraktivitas seperti biasa. Ya. Ingat, resikonya sangat tinggi ya dengan kondisi yang seperti itu. Selanjutnya adalah kendalanya juga jahitan yang ada di pos amputasi tadi, risiko terjadi buka kembali ya. Dan benar,
Setelah saya rawat beberapa kali perawatan, jahitan tersebut tidak jadi dan terjadi infeksi pada bekas amputasi tadi ya, dengan banyak sekali slaf, banyak sekali pus ya, dan lukanya persis kayak abses ya, dimana memang di jaringan paha ini banyak lemak ya, yang cenderung kalau infeksi memang banyak mengeluarkan pus. Oke, itu dia. Dan saya untuk proses perawatannya memang fokus kepada bagaimana sih mencegah infeksi ini agar tidak terjadi penyebaran. Karena kenapa? Kalau dia terjadi penyebaran, maka ini akan menjadi sulit sekali nantinya untuk proses penyembuhannya. Nah, bagaimana proses perawatannya? Eh, untuk proses perawatannya memang yang kita fokuskan adalah bagaimana mulai dari mencuci lukanya menggunakan NaCl ya. Karena sulit sekali ya untuk mencuci pakai sabun, dan juga kita menggunakan antiseptik, dan saya menggunakan teknologi antiseptik pada saat itu ya, seperti itu. Lalu fokus di debridement, di mana debridement ini sesegera mungkin kita open luka tersebut, kita buka dan kita lisiskan ya, agar apa? Agar nantinya luka ini dapat kita akses dengan baik ya, mulai dari membuang jaringan matinya ya, dan juga ingin tahu sampai mana nih ya kerusakan jaringan yang terjadi pada luka tersebut. Dan memang alhasil lukanya seperti ini ya. Gimana? Cukup luas ya. Dan kerusakannya ternyata lebar, masih banyak slaf, masih ada undermining, dan juga masih ada bekas-bekas apa itu namanya? Jahitan ya di dalam, ada benang di dalamnya. Nah, itu kan juga akhirnya berpotensi, karena benang tadi benda asing, itu juga berpotensi terjadi luka kembali, ataupun luka ini terbuka ya, dikarenakan ada benda asing di dalamnya. Oke, setelah lama perawatan, kurang lebih 2 bulan ya saya rawat pasien tersebut, dan memang pada saat itu seminggu saya rawat 3 kali ya, tapi 1 kali perawatan ini dirawat mandiri oleh keluarga pasien. Ya, seperti itu. Dan setelah perawatan tadi, oh ya, terapi ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini memang kita fokuskan untuk pemberian antimikroba ya. Pada saat itu saya memakai metcovazin, saya mix dengan iodosob ya. Lalu untuk undermining-nya ataupun lubangnya saya masukkan Aquacel Ag ya. Salah satu sifat dari Aquacel Ag ini adalah dapat membuka jalan keluarnya nanah. Itu yang saya suka dari Aquacel Ag ya. Dimana untuk perkembangannya memang dari mulai tanggal 17 September ya saya rawat sampai 26 September ya, seperti itu. Yang awal mulanya kuningnya hanya samar-samar, setelah kita lisiskan kerusakannya semakin jelas, dan kita buka agar nantinya dapat membersihkan bagian dalamnya. Ya, setelah 29 September saya buka semuanya, dan ternyata benar ya kerusakannya semakin melebar. Oke. Dan di tanggal 10 Oktober sampai tanggal 3 November itu warna dasarnya sudah merah. Dan ini hal yang positif sekali ya. Dan juga produksi pes juga berkurang ya kan. Tapi cairan memang masih sangat banyak ya. Karena apa? Lukanya sangat lebar, dan juga saat itu masih banyak undermining ya di sisi-sisi dari luka tersebut. Oke. Nah, setelah dirawat dari mulai 17 September, luka tersebut dapat membaik di tanggal 28 November ya. Dan ini memang sangat luar biasa, karena kenapa? Karena lukanya sudah mulai menutup. Nah, di situ pasien memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri, dan tepatnya sembuh pasien tersebut di tanggal 23 Desember ya. Jadi sebulan setelahnya pasien ini sudah sembuh total dan menutup lukanya ya, dengan gambar seperti ini. Oke. Nah, itu dia sedikit studi kasus dan juga cerita mengenai pasien
amputasi ya, dimana setelah amputasi ternyata terjadi infeksi kembali. Dan hal ini mungkin sering juga ditemukan oleh rekan sejawat maupun para pemirsa sekalian. Dan yang ingin saya sampaikan lagi adalah pentingnya sebuah pencegahan terhadap terjadinya infeksi pasca operasi. Ini seringkali dan saya banyak sekali menerima konsultasi-konsultasi ya, konsulan-konsulan mengenai Mas ini kok jahitannya tidak jadi, kenapa? Kok lukanya basah? Ya, ingat konsep perawatan luka ya apabila dia terlalu basah silakan jangan diberikan topikal yang terlalu banyak. Kalau kering baru kita berikan topikal yang agak banyak gitu kan. Itu adalah sederhananya dari konsep MOIS ya. Tapi saran saya kalau ada pasien-pasien yang pasca operasi dan itu dijahit ya kita cukup memberikan hidrogel ya ataupun cukup diberikan povidone iodin ya itu tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena itu luka itu sudah secara primary ya dijahit agar apa? Agar nantinya dapat mencegah infeksi dan luka cepat menutup. Oke, itu dia hal yang ingin saya ceritakan dan ingin saya sampaikan dan informasi penting ya bagi para pemirsa sekalian. Ini adalah konten penutup ya di hari ini, di akhir pekan ini karena kita sudah akan masuk di hari Idul Fitri ya dan mungkin kita akan break dulu ya untuk 1 minggu ke depan dan semoga nantinya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, kembali ke fitri dan juga siap untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.